Dan saudara, kita akan bergabung bersama dengan pakar hukum Asep Iwan Iryawan terkait dengan vonis Kolonel Priyanto dalam kasus pembunuhan sejoli di Nagrek, Jawa Barat. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi, Glenis. Ya, ini akhirnya kita menanti waktu yang kita nanti-nantikan ya, ada vonis terkait dengan kasus pembunuhan berencana sejoli di Nagrek, Jawa Barat yang cukup lama ini kita nantikan ya. Sebelumnya ini dituntut penjara seumur hidup dan diminta dipecat dari TNI Angkatan Darat. Bagaimana? Apa yang kita bisa cermati dalam kasus ini? Ya, menarik perhatian sebenarnya tidak cukup lama, ini termasuk cepat loh. Sidang perkara pembunuhan ya. Artinya ketika kita mulai kejadian di Nagrek, kemudian proses, kemudian pemeriksaan, dan akhirnya tuntutan, kemudian juga pembelaan. Nah sekarang kita berharap hari ini vonis apa yang diharapkan oleh masyarakat, bahwa ada keadilan di Republik ini, terutama di Pengadilan Tinggi Militer. Dan saya berharap setidak-tidaknya vonis hakim sama dengan tuntutan auditorat militer, ya, auditorat militer tinggi terhadap tuntutan terhadap saudara terdakwa. Kenapa? Perbuatan terdakwa kan sangat kejam sekali. Artinya ketika terjadi tabrakan, misalnya ada jeda waktu, ada jangka waktu yang lama, kok dia tega membuang orang yang sedang sakaratul maut kan? Nah itu memang betul-betul pembunuhan berencana. Saya kira terbukti apa yang dilakukan oleh auditorat militer terbukti, dan saya berharap hakim tinggi militer ya, hakim tinggi militer ini menjatuhkan vonis yang sama, artinya bisa dijatuhkan seumur hidup karena perbuatannya ya jelas ya telah menghilangkan 2 nyawa yang seharusnya ketika kejadian di Nagrek itu ada jeda waktu, artinya bisa dia antar ke rumah sakit, dan lebih parah lagi kan diingatkan oleh 2 anak buahnya ya, anak buahnya ya termasuk tanda petik yang melawan bahwa itu jangan, kenapa harus dilakukan, itu dia tidak mau tapi dipaksa, sehingga terlepas beliau seorang perwira menengah ya, seorang kolonel, tapi perbuatannya telah menyebabkan kehilangan nyawa 2 orang ya. Sekira hukuman harus setimpal, yaitu saya kira saya sangat setuju kalau hari ini Pengadilan Tinggi Militer ya menjatuhkan hukuman sama dengan auditorat militer tinggi. Kalau melihat dari profil pelaku, memang ini kan TNI sangat disayangkan begitu ya, Kang. Berarti untuk vonis dengan penjara seumur hidup ini mungkin bisa dapat diterapkan atau mungkin bisa lebih berat atas pertimbangan majelis hakim? Ya, dalam KUH militer ya, KUHP pidana militer itu sama ya, 340 itu ancamannya seumur hidup bahkan pidana mati gitu kan. Tapi saya pikir kalau lihat perbuatannya dan juga yang beliau pernah mengabdi kepada Republik juga, terlepas dan telah mencapai pangkat yang cukup tinggi ya, seorang kolonel, tetap ganjaran perbuatan menghilangkan nyawa apalagi seorang perwira ya setimbalah perbuatannya dengan apa yang dituntut oleh auditorat militer. Artinya apa? Bahwa perbuatan itu pembelajaran bagi siapapun ya, telah siapa prajurit entah seorang perwira, kalau dia menghilangkan nyawa orang lain ya harus dihukum seberat-beratnya. Apalagi tadi saya katakan perbuatan itu dilakukan kan justru ketika kecelakaan lalu lintas yang sebenarnya bukan dia yang mengemudikan kalau tidak salah dia, tapi dia justru membawa ya orang yang sedang satu masih hidup, satu sekarang dalam proses ya meninggal gitu kan. Nah kita harus ada jalan jauh dari Nagrek ke daerah Banyumas, Purwokerto sana kan, ada sesuatu yang memang bahkan dibuang dengan sangat mengerikan kan, sangat sadis sekali. Itu kan seharusnya dilakukan oleh seorang perwira menengah, seorang kolonel yang berpengalaman, yang punya pengabdian kepada Republik ini, tapi terlepas apapun pengabdiannya ya hapus karena perbuatannya menghilangkan nyawa ya anak-anak bangsa juga yang tidak, ya jangan mudah dengan cara begitu kan, karena sebenarnya ada waktu tadi saya katakan kan, jeda di mana ketika kecelakaan lalu lintas kalau yang bersangkutan dibawa misalkan ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit, mungkin persoalan tidak akan seperti yang akan terjadi sekarang. Setelah dibawa cukup waktu jauh ya malah kan dengan angkuhnya mengatakan saya pernah membakar rumah, saya pernah membunuh ya, sudah sempat dihalangi malah dia buang di sungai gitu kan. Jadi ini bisa diharapkan hukuman maksimal tentu dari pihak keluarga dan masyarakat yang mengikuti kasus ini juga berharap ada hukuman yang setimpal, hukuman yang maksimal. Terlebih lagi ini adalah dilakukan di Pengadilan Militer 2 Jakarta. Lantas bagaimana juga dengan proses ini kan dilakukan secara terbuka, ada atensi juga dari Panglima TNI. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini?
Ya, yang pertama waktu kejadiannya kita apresiasi tinggi-tingginya kepada Panglima maupun kepada Kasat kan langsung berikan respon, bahkan Kasat datang, Panglima juga memberikan pernyataan. Artinya di depan hukum sama, dan ini pembelajaran udah ke masyarakat sipil kan, bahwa di militer tuh hukum ditegakkan. Ya bayangin, sangat keras sekali pernyataan Panglima dan pernyataan Kasat, sehingga Kasat waktu sampai datang ke rumah keluarga korban, sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak atau pandangan-pandangan yang negatif terhadap penegakan hukum. Dan kita salut apresiasi ya, di peradilan militer ini sangat terbuka sekali dan termasuk cepat, sehingga ajas sederhana mudah dia cepat itu telah diterapkan. Ini perkara pembunuhan saya kira yang termasuk cepat, dan saya kira tidak berbelit-belit. Biasanya kan kalau di peradilan sipil itu ya, pengadilan negeri ya, orang sipil itu bisa lama, berbelit-belit, banyak alibi dan sebagainya, walaupun perbuatannya nyata terang benderang gitu kan. Di perkara ini dia mengakui, menyesali gitu kan, cuman masalahnya kenapa itu dilakukan gitu kan, yang seharusnya ada jeda waktu, tadi istilah saya ada jeda waktu, seorang perwira bahkan diingatkan oleh seorang prajurit malah nekat gitu kan. Yang jadi korban kan 2 orang sejoli ini yang masih remaja, yang harapan bangsa, dan sangat kejam dan sadis gitu dilakukannya kan. Ya mungkin beda pertempuran dengan lawan perang bolehlah gitu ya melakukan pembunuhan karena memang mempertahankan negara. Tapi kalau sipil diperlakukan begitu, dan proses waktu dan jangka waktu, jarak ya antara kota satu dengan lainnya tanpa pembuangan itu sangat panjang, dan itu mungkin bisa dilakukan, apalagi kalau yang mengemudikan bukan seorang kolonel itu kan, tapi prajuritnya tidak bersangkutan, tidak kena kan, karena jelas kecelakaan ini masalahnya kecelakaan lalu lintas. Tapi ketika lalu lintas korbannya bukan dibawa ke rumah sakit, tapi malah dianiaya sehingga menyebabkan kehilangan nyawa gitu kan. Nah ini saya kira ketika Kasat maupun Panglima memberikan pernyataan keras ya, dan bahkan diprosesnya juga di Pengadilan Tinggi Militer Jakarta, saya kira apresiasi yang sangat besar kita lakukan bahwa penegakan hukum saya kira di Pengadilan Militer telah berjalan baik dan benar menurut saya. Nah tinggal sekarang yang kita harapkan sejauh mana serapat vonis dari majelis ya Mahkamah Militer ini menjatuhkan putusan yang maksimal, artinya seumur hidup lah ya bisa dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Karena kalau bicara tahunan saya pikir terlalu ringan lah kalau kan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Apalagi yang diderita keluarga 2 korban itu kan. Baik, kita nantikan juga bagaimana vonis, namun kita lanjut lagi dialognya Kang Asep. Namun usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita kilas balik pada waktu kejadian. Kolonel Prianto dan 2 prajurit TNI menabrak sepasang remaja putra-putri itu di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 8 Desember 2021 lalu. Kedua korban langsung dibawa ke mobil pelaku. Kasus pembunuhan Handi Saputra dan Salsabila terjadi pada 8 Desember 2021 saat terdakwa Kolonel Prianto dan 2 prajurit TNI menabrak sepasang remaja putra-putri itu di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2 korban langsung dibawa ke mobil pelaku. Handi dan Salsabila yang dibawa pelaku justru dibuang di aliran Sungai Serayu, Jawa Tengah. Jasad keduanya dapat ditemukan 2 hari kemudian setelah keluarga korban melaporkan kehilangan dan sempat mencari ke rumah sakit terdekat. Olah TKP dan rekonstruksi digelar. Dan dalam persidangan dari hasil forensik, terungkap salah satu korban masih hidup saat dibuang ke sungai. Akibat perbuatannya terdakwa didakwa pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan aktor utama dalam kasus ini adalah Kolonel P. Panglima juga meminta auditor adanya tuntutan hukuman seumur hidup sebagai hukuman setimpal. Dan saudara, kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum melalui sambungan Zoom. Kang Asep, masih terhubung? Masih. Ya, ini kan sangat kita apresiasi ya bagaimana proses yang cepat, bagaimana juga ini terbuka, bahkan atensi masyarakat, Kasat, Panglima ini tertuju pada kasus ini. Lantas apa nih yang kita bisa harapkan dari kasus ini, di vonis ini, apa yang kita bisa harapkan dari Majelis Hakim untuk hari ini?
Pertama harapan kita setidaknya saya katakan tadi kan bahwa putusan majelis sama dengan tuntutan auditorat militer, itu yang pertama. Kedua, nanti dalam pertimbangannya saya pikir hakim akan lebih komprehensif menguraikan unsur-unsur, terutama ketika dia menjatuhkan putusan seumur hidup. Nah, di pasal perencanaan, nah mungkin, tapi saya percayalah ini kan hakim-hakim militer ini sangat-sangat canggih dan pintar-pintar kan. Saya pikir bagaimana sampai menjatuhkan hukuman jatuhnya kepada seumur hidup, itu yang pertama. Jadi sebab kita berharap putusan ini diakhiri dengan putusan yang maksimal tadi ya, seumur hidup, walaupun sebenarnya ada ancaman mati, tapi saya lebih condong untuk kasus ini adalah seumur hidup. Satu itu. Kedua, pembelajaran bagi siapapun ketika kejahatan lalu lintas ya, apapun kejahatan apapun ya, saya pikir ada proses penyelesaian hukum yang lebih elegan gitu kan. Oh, yang melakukan bukan dia kan, perkara split ya, prajurit tadi kan, apalagi seorang militer kan dia bisa melaporkan kepada polisi terdekat kalau dia misalkan, kan selama ini kalau ada kecelakaan lalu lintas menimbal atau meninggalkan luka berat kan ketakutan masa, penghakiman masa. Nah, katakanlah ketika temukan, tapi waktu itu kan masa tidak begitu banyak, tiba-tiba ada kecelakaan itu kan habis kejadiannya sedang di daerah agak sepi, tidak terlalu ramai kan. Tapi kan selama ini pembelajaran bagi siapapun ketika ada tabrakan orang takut, panik, takut digebukin massa sehingga melarikan diri. Nah, sekarang seharusnya mungkin dia punya alat komunikasi melaporkan pada aparat terdekat. Yang lebih penting lagi adalah pembelajaran bagi masyarakat sipil ya, bahwa ternyata di militer penegakan hukum tuh ya dengan cepat ya dan transparan, terbuka, bahkan ancamannya berat loh ya. Dan jangan sampai ketika ini di pendapat publik kan seolah-olah sekarang bahwa orang yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan itu kebal hukum atau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi terbukti kan seorang kolonel mendapatkan ya apresiasi ya bahwa supaya dihukum besar, hukum berat ya, itu langsung loh dari panglima. Dan itu panglima tidak hanya mengancam kepada pelakunya yang itu anak buahnya sendiri kan, tapi justru pada keluarga korban ya. Kan keluarga korban diberi perhatian baik oleh panglima maupun oleh Kasat, datang kepada keluarganya. Artinya apa? Ada solusi ya, tidak hanya memberikan ancaman berat kepada lingkungannya sendiri ya, tapi juga kepada pihak korban. Ini kan suka jarang di masyarakat sipil ini, boleh katakan kan nggak ada, yang ada dendam, saling melaporkan. Tapi jasa kita diberi contoh oleh TNI ya, bahwa ternyata ada pelaku yang pangkatnya cukup tinggi, seorang kolonel yang berpengalaman, dia melakukan tindak pidana yang sebenarnya malah anak buahnya, tapi dia melakukan tadi, tapi langsung dapat perhatian khusus dari Panglima dan Kasat supaya diancam dengan seumur hidup. Tidak hanya itu, dan sekarang pembelajaran ini oleh Panglima ini kan tidak hanya untuk pelaku ini kan, pelaku-pelaku lain sekarang kan tidak hanya ini. Saya kira Panglima beri perhatian, termasuk yang di Medan itu yang kasus kerangkeng juga kan. Artinya ada, saya kira pembelajaran bagi petinggi-petinggi lain, terutama petinggi sipil ya, bahwa jangan melindungi lingkungannya, KKN lah bahasa sekarang. Ya karena harus diproses. Ya kan kalau dia tidak terlibat, ngapain harus takut kan? Ya kalau ada 1-2 istilahnya parasit, virus, ya itu dibuang parasit virusnya kan. Tapi jangan ada pelindung. Selama ini kan, maaf ya harus saya katakan, ini pembelajaran sangat berharga. Kita harus belajar terlepas apapun dengan kelebihan kekurangannya ya terhadap apa yang terjadi di lingkungan militer ya. Bahwa ternyata walaupun kejadian di lingkungannya dia tindak tegas. Ini kan kita lihat entah di parpol, entah di kelompok tertentu, entah di birokrasi tertentu, seolah mereka menutup aib. Bahkan yang paling sederhana, di kalangan narkotika juga keluarga menutup, ini menutup. Padahal ketika dibuka, menyelesaikan masalah ya. Baik, ini menjadi catatan penting juga pembelajaran seperti yang Kang Asep sampaikan. Namun di sisi lain memang ini kasus yang cukup memilukan hati ketika ada kecelakaan, bukannya langsung ditolong, malah menimbulkan kematian begitu ya. Ini diharapkan juga bisa menjadi catatan penting, tidak hanya di militer, namun juga sejumlah instansi seperti kata Kang Asep bisa tidak melindungi lingkungannya. Jika itu parasit, segeralah diusut tuntas. Terima kasih Asep Iriawan telah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Sehat selalu. Sama-sama, Mbak.